Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga PDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita mau sorakan bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 43 ayat 29 sampai 30. Sekali lagi Kejadian 43 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, dan kita akan terima pesan berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat dan juga peristiwa yang sudah kita baca di dalam kitab Kejadian 43, khususnya di ayat 29 sampai 30 ini. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa ini, Bapak Ibu? Di sini kita dapat menemukan ada Yusuf, kemudian ada Yakub yaitu ayah Yusuf, dan juga saudara-saudara Yusuf. Dan salah satunya adalah Yehuda yang disebutkan di dalam peristiwa ini. Dan kemudian kita juga bisa menemukan Benyamin, yaitu adik bungsu dari Yusuf yang seibu dengan dia. Nah, peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam pasal ini? Ya, pasal ini menceritakan tentang perjalanan dari saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Perjalanan yang kedua, yaitu ketika mereka datang untuk membeli makanan ke Mesir. Dan itu disebabkan karena kelaparan yang begitu besar sehingga saudara-saudaranya harus datang ke Mesir dan membeli bahan makanan. Nah, kali ini dalam kedatangan mereka yang kedua ke Mesir, saudara-saudara Yusuf ini harus terpaksa membawa Benyamin, yaitu adik bungsu mereka, ya, karena Yusuf yang mendesak mereka. Sebelumnya dalam perjalanan mereka tidak membawa Benyamin karena dia yang anak yang bungsu, dan kemudian dia ditinggal dengan ayahnya, ya, bersama dengan Yakub. Dan karena mereka sudah kehilangan Yusuf, maka mereka pun tidak membawa Benyamin. Nah, pada saat itu ketika mereka datang ke Mesir, ya, mereka sebenarnya sudah bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf karena tentunya Yusuf pasti sudah berbeda juga dengan status, dengan pangkat yang sangat tinggi. Mereka tidak membayangkan, tidak mengira bahwa itu adalah Yusuf, saudara mereka. Dan ketika mereka membawa Benyamin itu, tujuannya adalah supaya Yusuf ini bisa bertemu dengan Benyamin. Jadi ini adalah rencana dari Yusuf sendiri supaya dia bisa bertemu dengan adiknya itu. Jadi dia mendesak saudara-saudaranya untuk datang lagi ke Mesir dan membawa Benyamin. Nah, mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Ya, karena pada awalnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir adalah untuk membeli makanan. Dan karena kelaparan yang semakin parah itu tadi, maka peristiwa ini kemudian juga dapat terjadi. Yusuf melihat saudara-saudaranya yang datang membeli makanan, kemudian Yusuf minta supaya mereka membawa adiknya bersama-sama dengan mereka. Nah, peristiwa dalam pasal ini juga dapat terjadi karena Yusuf bersikeras ingin bertemu dengan Benyamin karena dia sudah benar-benar rindu dengan adiknya itu. Dan Yusuf pun ingin melihat, menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah dan benar-benar peduli dengan Benyamin atau tidak, ya, atau malah mereka justru memperlakukan Benyamin sama seperti mereka memperlakukan Yusuf di masa lampau. Nah, peristiwa ini terjadi di dua tempat, yaitu di Kanaan dan kemudian di Mesir, ya, tempat di mana Yakub dan anak-anaknya itu tinggal, kemudian di Mesir di tempat Yusuf berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, interpretasinya atau apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa pada pasal ini? Sesuai dengan renungan firman Tuhan kita yang berjudul peduli.
Ya, hari ini renungan kita berjudul peduli. Kita akan belajar di sini kepedulian yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada Benyamin, adiknya. Seperti yang kita bahas bersama pada bagian observasi tadi, peristiwa yang terjadi di pasal ini adalah Yusuf ini mendesak saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin, adiknya itu, ke Mesir supaya dia dapat bertemu dengan Benyamin. Tidak hanya karena rindu atau kangen saja dengan adiknya itu, tetapi ternyata ada hal lain yang dilakukan oleh Yusuf dengan desakannya kepada saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir bersama-sama dengan Benyamin, adiknya itu. Nah, hal itu adalah bagaimana Yusuf ingin menguji dan melihat apakah Benyamin, adiknya itu, diperlakukan dengan baik oleh saudara-saudaranya atau justru malah diperlakukan tidak baik seperti Yusuf dahulu. Nah, ini adalah kepedulian yang Yusuf tunjukkan kepada Benyamin, adiknya. Ya, jadi Daud ini ingin melihat apakah dia juga keadaannya baik-baik saja atau tidak. Jadi ada rasa peduli kepada Benyamin dari Yusuf dengan ditunjukkan oleh sikapnya Yusuf yang berharap supaya adiknya ini baik-baik saja. Yusuf tidak ingin adiknya pun mengalami peristiwa yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf terlebih pada dahulu kala. Itu akan terjadi juga kepada Benyamin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana kita pun juga harus memiliki sikap peduli sama seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf ini tidak ingin adiknya Benyamin mengalami seperti yang dia alami, yaitu perlakuan jahat dari kakak-kakaknya. Jadi Yusuf ini benar-benar ingin ada kebaikan yang dialami oleh orang lain, yaitu adiknya sendiri. Dia tidak mau dia yang pernah mengalami suatu penderitaan juga dialami oleh adiknya. Jadi ini adalah rasa peduli yang sangat luar biasa. Mungkin kalau dengan keadaan dunia sekarang yang semakin sukar, manusia pun juga sekarang mungkin banyak yang cuek satu sama lain, urusanmu ya urusanmu, seperti itu, terkesan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada orang yang merasakan penderitaan, bisa jadi dia ingin orang lain lebih menderita dari dia, ya. Atau ada orang yang bahkan sampai mengutuki atau mendoakan gitu ya, mengata-ngatai semoga kamu tersiksa dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf memang mengalami penderitaan dalam hidupnya, tapi apa yang dia lakukan? Dia berharap, dia ingin adiknya itu tidak mengalami yang sama seperti dia. Ada kepedulian, jangan sampai adikku menderita juga, ya. Tentunya memang Yusuf tidak menginginkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya, namun itu yang sudah terjadi, dan dia tidak ingin penderitaan itu juga terjadi kepada orang lain, yaitu kepada Benyamin, adiknya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yusuf berusaha memastikan bahwa Benyamin, adiknya itu baik-baik saja keadaannya. Ya, dengan kemudian dia menyuruh saudara-saudaranya, pokoknya bawa Benyamin ke sini, saya mau lihat. Nah, dan kita sebagai umat Tuhan tentunya harus memiliki sikap yang sama dengan Yusuf ini Bapak Ibu. Punya kepedulian, jangan sampai ada niat buruk, jangan sampai ada pikiran jahat terhadap sesama dengan menginginkan atau mengharapkan kecelakaan atau keburukan bagi orang lain. Nah, jangan sampai hal demikian ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, walaupun bukan sebuah kejahatan ya yang dilakukan. Mungkin kita tidak bertindak membunuh atau mencuri atau menipu dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita memikirkan, dengan kita berniat, dengan kita berangan-angan, apalagi sampai sudah merencanakan yang jahat terhadap sesama, itu pun sudah termasuk kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah termasuk kepada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan tentunya ada akibat dari perbuatan tersebut. Memang baru di pikiran saja, baru di hati saja. Mungkin orang tidak tahu kita berpikiran yang buruk, tapi justru karena tidak ada yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu, itu pun tetap menjadi sesuatu kesalahan di hadapan Allah jika kita memikirkan hal yang buruk, berniat buruk kepada orang lain, mengharapkan yang buruk kepada orang lain. Amsal 6 ayat 16 dan ayat 18. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya.
ayat 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada hal yang dibenci oleh Tuhan, ada hal yang sangat keji, kotor di hadapan Tuhan, yaitu adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, memikirkan atau berniat yang buruk, mengharapkan yang buruk kepada orang lain. Semuanya itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Allah. Dan ada akibatnya Bapak Ibu. Di dalam Amsal 16 ayat 12, 14 dan 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah Bapak Ibu, kita melihat orang yang senantiasa merencanakan kejahatan, menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan bagi dirinya sendiri dan bagi sesama, itu ada akibatnya. Dia akan ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan, bahkan dapat diremukkan begitu saja, bahkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Nah ini kita melihat Bapak Ibu, memang kita tidak bertindak yang jahat yang kemudian dilihat orang, tapi dengan kita berpikiran atau berniat yang buruk saja, itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan dan hukumannya pun sangat berat Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yaitu yang Tuhan inginkan. Kita itu saling memperhatikan, kemudian mendorong, mendoakan, mengharapkan semoga semuanya itu selalu giat melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang benar, sehingga pasti akan juga mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Nah itu yang harusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus saling mendoakan, saling menasehati, merangkul dengan sesama umat Tuhan, ya, bahkan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, supaya kita dimampukan untuk berencana atau berniat atau berpikir mengharapkan yang baik dan benar bagi sesama, bukan hal yang buruk. Ya tentunya dengan kekuatan kita, dengan kedagingan kita tidak mampu Bapak Ibu. Mungkin kita ingin dia juga menderita atau lebih menderita. Oleh sebab itu kita minta Tuhan menjamah hati kita, pikiran kita, supaya kita diliputi dengan kebenaran, kita pun dapat mengharapkan yang baik, yang benar bagi orang lain. Sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan berdampak bagi sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau juga ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami tentang peduli kepada sesama, yaitu dengan kami mengharapkan, mendoakan hal-hal yang baik bagi mereka, hal-hal yang benar bagi mereka Tuhan. Walaupun kami sendiri mengalami penderitaan, tapi Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi, untuk peduli kepada sesama, dengan kami mengharapkan, mendoakan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya kami yang mengalami penderitaan pun, kami juga akan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan semakin cinta melayani Tuhan. Tuhan, firman-Mu dipuji, kepada Allah keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya, kami tidak takut. Nazar kepadamu ya Allah akan kami bayar, sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, bahkan menjaga kaki kami sehingga tidak tersandung. Maka kami boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.